Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mi Cooking kembali hadir membagikan resep kue Bugis, yaitu loko-loko cangkuning, di mana proses pembuatannya memang agak ribet. Namun setelah kalian nonton videonya sampai habis, kalian akan menemukan cara praktis bagaimana membuat kue loko-loko cangkuning ini. So, langsung aja kita ke proses pembuatannya. Pertama, siapkan pancinya dulu karena aku akan merebus santannya. Di sini aku menggunakan 500 ml santan kental atau setara dengan 2/2 gelas belimbing. Selanjutnya masukkan 5 sendok makan gula pasir. Jangan terlalu banyak menggunakan gula pasir karena isiannya sendiri sudah sangat manis, nanti malah jadi bikin enak. Tambahkan seujung sendok garam agar rasanya lebih gurih, kemudian aduk sebentar. Selanjutnya santannya akan kita masak di atas kompor dengan menggunakan api kecil cenderung sedang. Saat memasak, pastikan untuk terus mengaduknya agar santannya nanti tidak pecah dan menyebabkan adonannya menjadi berminyak. Setelah mendidih, matikan kompor dan biarkan menjadi hangat sebelum dicampur dengan tepungnya. Sementara itu di wadah lain, campurkan 10 sendok makan tepung beras dan 1 sendok makan tepung kanji. Tujuannya agar hasil kuenya tetap lembut dan kenyal saat dimakan meskipun sudah dingin. Lanjut, tuang air santannya ke dalam tepung beras yang sudah dicampur tadi secara perlahan, sedikit demi sedikit, agar seluruh tepungnya bisa tercampur merata. Aduk menggunakan whisk. Namun kalau agak sulit bisa diganti dengan spatula. Lanjut diaduk dan pastikan tidak ada tepung yang tersisa di dasar wadah. Setelah itu sisihkan dan biarkan menjadi dingin sebelum dibungkus dengan daun. Sementara itu di wadah yang lain aku sudah siapkan 10 sendok makan tepung ketan hitam dan 5 sendok makan tepung ketan putih. Kalau kalian tidak suka tepung ketan hitam, kalian bisa skip. Kalian bisa hanya menggunakan tepung ketan putih saja. Tapi jangan lupa tambahkan 2 sendok makan tepung beras agar hasil adonannya lebih kokoh dan lebih bulat, serta adonannya tidak lembek, sehingga ada perbedaan yang jelas antara adonan tepung ketan dan tepung beras saat dimakan. Adonan ketan ini harus diuleni sampai kalis agar nantinya mudah untuk membentuknya. Dan ini teksturnya tidak terlalu lembek dan juga tidak terlalu padat. Selanjutnya adonan ini akan aku potong dan bagi-bagi menjadi beberapa bagian yang sama besar, agar terlihat rapi dan cantik hasilnya nanti. Dan akan aku bulatkan kemudian tutup dengan serbet agar tidak kering dan mudah dibentuk. Setelah itu bulatkan adonan dengan cara memipihkannya dan melubangi bagian tengahnya, lalu isi dengan cangkuning yang sudah aku buat sebelumnya. Untuk resep cangkuningnya aku belum sempat share ke kalian. Nanti kalau ada waktu akan aku share resep pembuatannya. Ulangi langkah selanjutnya sampai seluruh adonan habis. Setelah dimasukkan cangkuning, jangan lupa dibulatkan kembali, membulatkannya dengan cara dipijit-pijit. Setelah itu, siapkan daun pisang 2 lembar, aku ambil pucuk dan juga daun tua, lalu bentuk kerucut seperti di video. Kemudian isi dengan adonan tepung beras. Ambil adonan sedikit saja dulu, lalu tambahkan adonan tepung ketannya. Kemudian ambil kembali adonan tepung berasnya dan tutupi adonan ketannya sampai merata. Setelah itu lipat daun pisang dari arah bawah, kemudian lipat ke kiri dan ke kanan. Dan terakhir bagian atas lipat ke bawah dan sisanya bisa diselipkan. Kalau kepanjangan bisa dipotong. Kemudian selipkan ke dalam lipatan tadi agar rapi. Oh ya, sebelum digunakan daunnya harus dijemur dulu atau dipanggang di atas kompor
agar daunnya menjadi lebih lentur dan tidak mudah robek. Untuk di resep ini, seluruh adonannya sudah pas antara adonan tepung beras dan tepung ketannya. Tidak ada yang berlebih. Kalaupun ada yang berlebih, itu paling di adonan tepung berasnya. Itu hanya sedikit, kira-kira 1 sendok makan, tapi itu tidak jadi masalah. Dan ini hasilnya setelah dibungkus. Aku dapatkan 16 pieces. Dan sekarang akan aku siapkan dandang. Aku akan mengukusnya. Untuk mengukusnya, kuenya jangan ditumpuk, tata dengan rapi agar hasilnya tetap cantik dan tidak penyok. Setelah itu kukus kuenya hingga matang dan daunnya sudah menjadi layu atau kira-kira 30 menit. Setelah itu angkat dan sudah siap untuk disajikan. Ini hasilnya, kalian bisa lihat tetap cantik, tetap kokoh, dan saat disendok kelihatan lebih kenyal, lembut, dan gak kebayang kalau dimakan enaknya. Oke, itulah tadi resep yang aku share. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe channel aku dan bunyikan tanda loncengnya. Terima kasih.